KPU tuh kalau sudah melaksanakan penyelenggaraan tahapan itu bukan berarti tidak ada gawean, tidak ada kerjaan. Dan kemudian juga titik yang kelimanya ini ada di Kecamatan Dendang, yang saat itu juga dihadiri langsung oleh Bapak Wakil Bupati. Timur ini, jika kita melaksanakan coklat itu tantangannya apa? Ya, ataupun misalnya sebaliknya, ada yang mempunyai akte kematian tapi yang bersangkutan itu bahkan masih hidup. Masya Allah, Nah, kok bisa seperti itu? ya, jadi Halo teman pemilih, selamat datang di podcastnya KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bernama Jabung, jagain aspirasi bangsa untuk negeri. Pada episode kali ini, kami mengundang anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bapak Junianto, SIP MSI. Halo Bapak. Halo. Selamat pagi. Pagi. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Teman pemilih, Bapak Junianto SIP MSI ini, beliau adalah anggota KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Bapak, kalau sedang tidak tahapan kayak gini, KPU itu di luar tahapan itu apa namanya, kegiatannya apa saja? Terima kasih. Sebenarnya ini yang menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat umum ya. Bertanya-tanya apa sih gawe KPU setelah pasca tahapan, pasca pemilihan? Apa cuma terima gaji atau cuma ngopi-ngopi di kantor terus pulang kan? Ini kan pertanyaan besar yang harus dijawab dan dipecahkan oleh KPU itu sendiri. Jadi KPU tuh kalau sudah melaksanakan penyelenggaraan tahapan itu bukan berarti tidak ada gawean, tidak ada kerjaan ya. Itu yang perlu kita pahami bersama. Dan kemudian untuk saat ini KPU itu sendiri melaksanakan PDPB. Nah, sekarang pertanyaan apa itu PDPB? PDPB itu adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, ini juga sudah diamankan dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 terkait dengan pemutakhiran data pemilih. Lebih spesifik lagi, ini juga dituangkan dalam PKPU 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi, salah satunya adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU saat ini, ya. Untuk apa? Untuk pemilu atau pemilihan selanjutnya, di mana DPT terakhir itu disinkronkan dengan DP4, ya, pada tahun berjalan sesuai dengan PKPU 1 tahun 2025 yang saya sebutkan tadi. Ya. Kalau misalnya pemutakhiran data pemilih nih Pak ya, itu dimutakhirkannya setiap berapa bulan sekali atau? Jadi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu sesuai dengan PKPU 1 tahun 2025 itu dimutakhirkan dalam 3 bulan sekali ya, untuk pemilih dalam negeri. Kalau pemilih luar negeri itu 6 bulan sekali. Oh, 6 bulan sekali. Ya. Kalau kriteria pemilih yang dimutakhirkan itu apa? Jadi masih dalam PKPU 1 tahun 2025 ya. Jadi kriteria pemilihan yang dimutakhirkan itu adalah pemilih yang tidak memenuhi syarat atau pemilih yang TMS. Nah, pemilih TMS itu banyak nih macam-macamnya. Ada yang meninggal dunia ya. Kemudian ada yang datanya ganda, kemudian ada yang menjadi TNI atau Polri ya. Atau sebaliknya ya. Atau sebaliknya yang dulu statusnya TNI, Polri sekarang berstatus sebagai masyarakat biasa atau sipil. Karena dia pensiun. Ya, karena sudah pensiun, maka dia mempunyai hak pilih. Nah, ini yang harus dimutakhirkan kembali, dimasukkan dalam pemilih, dalam sidali, ya. Nah, itu. Kalau yang pindah domisili itu, Pak? Kalau pindah domisili itu ya disesuaikan dengan identitas kependudukannya, di mana dia berasal, ya.
Dan kemudian misalnya nih, Mm-mm. ada yang sudah 17 tahun tapi dia juga belum melakukan perekaman EKTP. Iya. Maka ini juga harus dilakukan oleh pemilih bersangkutan sehingga bisa dimasukkan dalam daftar pemilih. Oke. Ini juga berlaku untuk pemilih pemula yang belum memenuhi syarat ya Pak? Ya, betul sekali. Yang belum mempunyai apa namanya ID pemilih ID pendudukan gitu. KTP. KTP. Ya, karena salah satu syarat pemilih itu kan harus mempunyai KTP. Jadi kan banyak nih siswa nih yang sudah 17 tahun, tapi dia belum melakukan perekaman. Nah, ini adalah salah satu tugas kita, bagaimana mengingatkan ya, kemudian memotivasi masyarakat atau siswa untuk melakukan perekaman ke Dinas Dukcapil sehingga mereka bisa kita masukkan di dalam sidali kita. Itu berarti kita bekerja sama juga dengan pihak sekolah ya Pak ya, kalau yang siswa-siswa pemilih pemula ini ya Pak? Ya betul Bu. Jadi kita ke sekolah ya, bahkan kita ke masyarakat menyampaikan di wilayah umum bahwa bagi masyarakat yang sudah berumur 17 tahun, maka disarankan untuk melakukan perekaman KTP. Ini adalah gunanya ketika misalnya ada pemilihan, ada pemilu, dia bisa memberikan kontribusi kepada negara kita gitu. Dengan cara apa? Dengan cara datang ke TPS gitu. Tapi dengan syarat harus melakukan perekaman KTP dulu. Untuk kegiatan pemutahiran data pemilih ini Pak bisa ini nggak jelaskan bagi apa saja kegiatan pemutahiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU? Jadi di luar tahapan ya KPU tentu melakukan koordinasi kerjasama dengan pihak luar ya, apalagi dengan pemerintah daerah, pemerintah setempat ya. Jadi KPU tuh didorong untuk melibatkan pihak-pihak luar ya. Salah satunya seperti yang saya sebutkan tadi bahwa pemerintah daerah setempat ya, instansi terkait melalui melalui sosialisasi yang kami laksanakan di sekolah-sekolah ya. Bukan hanya di sekolah sih, sebenarnya juga di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi, kemudian di tempat di sekolah, di tempat umum. Nah, ini yang menjadi target kami. Jadi ada program kami KPU Goes to School, KPU Go to Kampus ya. Jadi itu yang kami lakukan bekerjasama dengan dengan instansi terkait seperti sekolah ya itu. Oh jadi KPU dalam melaksanakan kegiatan pemutahiran data pemilih itu dengan melibatkan pihak luar itu salah satunya dengan KPU Goes to School itu ya Pak? Iya betul sekali. Karena kan KPU sejak tidak ada tahapan pemilu kan tidak ada perpanjangan tangan lagi ya Pak. Jadi pentingnya melibatkan pihak luar itu. Oke kalau ini Pak, kalau langkah KPU dalam meng-cross-check data pemilih yang masuk apa saja? Jadi langkah KPU dalam meng-cross-check data pemilih bukan yang masuk saja sebenarnya, yang keluar pun juga kita cek. Ya. Okay. Jadi KPU akan memvalidasi ya data-data tersebut ke pihak terkait seperti Dinas Dukcapil. Ya. Contoh misalnya ada pemilih baru yang masuk misalnya. Apakah sudah ada KTP-nya seperti yang saya sebutkan tadi bahwa pemilih misalnya pemilih potensial yang 17 tahun nih. Secara otomatis dia kan sebenarnya sudah mempunyai hak pilih. Tapi dokumen pendukungnya tidak ada. Maka kita akan cek apakah dia sudah mempunyai KTP, sudah mempunyai NIK, ya. Begitupun misalnya ada pemilih yang meninggal dunia, kita validasi apakah dia sudah sudah mendapatkan atau mempunyai akte kematian, ya. Karena memang ada juga kita temukan bahwa pemilih itu sudah meninggal dunia, ya. Tapi belum dimutakhirkan, ataupun misalnya sebaliknya ada yang mempunyai akte kematian tapi yang bersangkutan itu bahkan masih hidup. Ya, jadi itulah salah satu tugas kami adalah memvalidasi ke lapangan kemudian ke pihak instansi terkait khususnya Dinas Dukcapil. Kami akan cross check betul apakah dokumen pendukungnya sudah ada atau tidak.
Berarti KPU benar-benar turun ke lapangan langsung ya Pak? Iya, Bu. Mengkolasi beberapa sampel gitu Ya, ya Pak, ya? kita akan turun ke lapangan, Hmm. walaupun dengan kondisi keterbatasan kita ya, dengan efisiensi, tapi apa namanya, karena kita sinergi, koordinasi, kerjasama dengan pihak-pihak terkait, sehingga memang ini kami sedikit terbantu. Apalagi yang Ibu sebutkan tadi, bahwa kalau KPU itu kan dalam tahapan itu kan mempunyai badan ad hoc tuh, mulai dari PPK, PPS, kemudian KPPS. Nah sekarang pasca tahapan badan ad hoc itu kan tidak ada. Jadi tentu kami akan berkoordinasi dengan badan ad hoc, mantan-mantan lah ya, mantan-mantan badan ad hoc kita atau relawan demokrasi lah, bekerja sama dengan mereka karena dia yang tahu persis ya, yang pernah bersinggungan dengan masyarakat ketika pemilu kemarin, ketika misalnya pemilihan bupati, pemilihan gubernur, karena mereka yang ke lapangan meng-cross check data-data tersebut. Sehingga dengan keterbatasan kita minta kesediaan untuk membantu dan mendampingi KPU turun ke lapangan, di mana rumahnya ya dan lain sebagainya. Itu, Bu. Oke, itu pentingnya KPU selalu melakukan koordinasi dengan pihak luar, baik itu kelurahan, pihak sekolah, dan pemerintah daerah setempat di masing-masing kecamatan. Seperti kita tahu kan Pak, kemarin KPU Provinsi Jambi menginstruksikan untuk mengadakan Coktas pada tanggal 6 Agustus, termasuk di KPU Kabupaten Tanjung Timur, itu serentak di seluruh kabupaten kan Pak. Ya. Nah itu kan pada saat itu tuh bisa diceritakan sedikit bagaimana proses Coktasnya dan apa saja tantangan yang terjadi di KPU Kabupaten Tanjung Timur ini? Apakah ada ini yang berbeda dari tempat yang lain gitu mungkin? Baik Ibu, jadi pada tanggal 6 Agustus tahun 2025 yang lalu, Provinsi Jambi itu kan melaksanakan launching Coktas, coklit terbatas, yang dimana launching tersebut juga dihadiri oleh Ketua Divisi Data KPU RI, Ibu Betty Abjad Idrus, ya, dan tentu mendapatkan apresiasi dari Ibu Kadip atas pelaksanaan launching yang dilaksanakan oleh provinsi. Nah, di dalamnya juga ada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ya, yang ikut serta dalam launching tersebut. Di mana launching pada tanggal 6 Agustus tahun 2025 tersebut, itu ada 5 titik yang KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga melaksanakan Coktas di lapangan. Ya, ada 5 titik yang sudah kita tentukan. Itu yang pertama misalnya ada di Sabak Barat. Sabak Barat itu tepatnya di Pariculum 1 ya. 1 titik, kemudian di Kecamatan Sabak Timur, di Sabak Ulu, di kantor lurah kita laksanakan itu. Kemudian juga ada di Kuala Jambi, di Tanjung Solok ya titiknya. Kemudian di Geragai, di di Pandan Jaya. Dan kemudian juga titik yang kelimanya ini ada di Kecamatan Dendang, tepatnya di Sidomukti di kantor camat, yang saat itu juga dihadiri langsung oleh Bapak Wakil Bupati. Ya, langsung hadir ke di mana letak kita melaksanakan launching. Juga di instansi terkait juga hadir ya. Ada Dinas Dukcapilnya ya, dengan camat, dengan Kades Lurah, begitu juga dengan Bawaslu. Sehingga memang koordinasi terkait dengan Coktas ini memang bisa berjalan. Jadi apa yang menjadi rencana Coktas itu bisa dilaksanakan dengan baik. Ya. Tantangannya Pak yang di KPU di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini ketika kita melaksanakan Coktas itu tantangannya apa? Tantangannya pertama ya, pada saat kita Coktas bulan itu kan mati lampu, Bu. Nah, jadi kan ini juga menjadi menjadi kendala kita, menjadi tantangan. Ketika mati lampu, itu di seluruh kecamatan yang di beberapa kecamatan saja, Bu, di mana kita melaksanakan launching tersebut ya. Karena matinya lampu ini otomatis terkadang sinyal itu tidak ada. Jaringan tidak ada, sehingga ini menghambat ya. Menghambat. Nah, begitupun misalnya pasca Coktas, pasca kita melaksanakan launching. Kita kan ke rumah pemilih nih.
yang sudah kita identifikasi sebelumnya. Nah, ini ada sedikit kurangnya apa ya? Kurangnya partisipasi masyarakat kita kan. Kita ingin memvalidasi datanya ya, tapi mereka seolah-olah cuek-cuek saja gitu. Kurang Apakah partisipasi aktif? ya kurang lah? Apa karena pemilu masih lama, pemilihan masih lama ya? Tapi karena ini bagian dari tugas kami, maka kami akan memverifikasi pemilih tersebut di mana dia berada kan. Sehingga memang kami berharap pada saat pelaksanaan Coktas itu pemilih tersebut itu memang sudah ada di tempatnya gitu. Ya. Jadi walaupun ada misalnya pemilih yang sudah kami komunikasikan, kami bisa bertemu langsung. Karena kan bukan hanya satu titik saja, bukan satu rumah saja yang menjadi sampel. Ada beberapa rumah yang memang kami laksanakan Coktas tersebut bersama dengan Pak Wakil Bupati, dengan Dinas Dukcapil, dengan Bawaslu. Sehingga memang Coktas yang kita laksanakan beberapa titik, beberapa sampel itu bisa terlaksanakan dengan baik. Baik Pak, kita kan sudah tahu tuh tantangan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Coktas kemarin ya Pak. Ya. Nah itu strategi KPU dalam menghadapi tantangan tersebut apa ya Pak? Ya, jadi strategi yang dilakukan oleh KPU itu kan dengan apa? Dengan pengalaman ketika Coktas yang dilakukan oleh KPU, tentu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah setempat ya, pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini kan punya struktur sampai ke bawah. Dia mempunyai misalnya di kecamatan ya, kemudian di kelurahan desa, bahkan sampai ke titik yang paling bawah. Dia mempunyai kadus misalnya, punya RW, punya RT ya. Sehingga ini yang kami lakukan untuk bersinergi, bekerja sama, berkolaborasi dengan pemerintah setempat, sehingga Coktas yang kita lakukan ya, bahkan agenda atau kegiatan KPU selanjutnya itu bisa lebih mudah ya, karena mereka kan tahu persis nih di mana letak pemilih, rumahnya dan lain sebagainya ya. Dan kemudian selain dari itu kami juga koordinasi dengan para mantan pacar loh Bu. Ini kan mantan penyelenggara ya. Jadi badan ad hoc kita. Nah ini adalah bedanya Pak tahapan dengan pasca tahapan. Kalau di tahapan kita kan punya badan ad hoc tuh. Nah kalau pasca tahapan kita tidak punya badan ad hoc itu. Sehingga strategi yang kami lakukan itu adalah tetap berkoordinasi dengan para mantan penyelenggara tersebut ya. Karena mereka kan lebih tahu nih dengan PPK, dengan PPS, dengan KPPS yang sudah KPU bentuk ya. Bukan KPU saja sebenarnya, dengan Bawaslu. Bawaslu ada panwascamnya, ada pengawas kelurahan atau pengawas desa ya. Bahkan dia juga punya PTPS ya. Yang tahu persis keberadaan di mana pemilih tersebut ya. Nah, karena ketika kita ingin turun ke lapangan, kunjungan ke rumah, memvalidasi datanya, jadi mereka sudah ada yang mendampingi kita, sehingga kita mendapatkan kemudahan. Nah, inilah strategi yang kami lakukan di KPU. Dan kemudian strategi selanjutnya adalah kami mengaktifkan sosial media yang ada di KPU itu sendiri. Ya. Jadi sosial media di KPU itu kan banyak tuh. Nah, ini juga bisa diakses oleh publik, oleh masyarakat ya. Salah satu contoh misalnya sosial media KPU itu ada Facebook ya. Kemudian ada Twitternya, ada Instagramnya, kemudian ada TikToknya ya. Sehingga dengan membuka sosial media KPU, masyarakat bisa tahu ya, pemilih bisa tahu apa sih kegiatan KPU ya. Apa sih yang dilakukan oleh KPU pasca tahapan gitu. Nah, jadi bukan hanya pada saat tahapan, bahkan pasca tahapan bisa dilihat kegiatan-kegiatannya ya. Nah kemudian setelah itu kami juga membuat banner nih di kantor dengan yang agak besar lah, sehingga memang masyarakat tuh tahu bahwa sekarang itu ada misalnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah di sana kami juga menyantumkan misalnya hotline-nya, ada nomor kontak yang bisa dihubungi oleh pemilih kita. Sehingga misalnya
kalau mau ke kantor sudah ada janjian gitu. Oh, berarti ada helpdesk. Iya, ada Pak, helpdesk-nya. Kami menyiagakan staf terkait dengan layanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Jadi jangan ragu ketika misalnya masyarakat ingin melakukan pemutakhiran data pemilih misalnya, silakan datang aja ke kantor. Jadi di kantor KPU itu standby kok orangnya kan. Ya, bisa dihubungi dulu misalnya ketika mau ke KPU kan. Kalau tidak sempat bisa WA ya saja. bisa WA, janjian kapan mau ke kantor misalnya jam berapa kan. Walaupun sebenarnya petugas kami itu kan standby tuh. Jadi walaupun tidak tahapan dari pagi mereka juga di kantor kok sama saja. Cuma bedanya saja misalnya Bu, kalau misalnya dulu tahapan kita bekerja itu dengan jam Jam 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam misalnya ya bahasa ininya ya. Tapi dengan pasca atau di luar tahapan kan sedikit agak longgar ya. Karena tahapan itu kan tidak terlalu padat dibanding dengan tahapan yang kita laksanakan pada memang pemilu maupun pemilihan kemarin. Itu Bu. Oke, jadi teman-teman pemilih yang mau bertanya-tanya soal pemutakhiran data pemilih bisa langsung ke kantor KPU karena di kantor KPU juga ada helpdesk seputar pemutakhiran data pemilih ini ya Pak. Iya. Ada nomor WA juga, jadi kalau teman-teman tidak bisa ke kantor bisa WA saja, mungkin tidak sempat bisa WA saja dulu ke KPU Tanjung Timur. Nomornya di sini ya teman-teman, nanti kita cantumkan di podcast ini. Baik Pak, setelah coklit nih, setelah proses coklit ini, apa lagi yang dilakukan oleh KPU? Jadi pasca Coktas ya, kita kan tadi saya sampaikan kita kan memvalidasi kan. Memvalidasi kemudian memverifikasi, selanjutnya data tersebut kita plenokan ya. Kita plenokan di tingkat kabupaten ya dengan menghadirkan stakeholder dengan Polres misalnya, dengan Kejaksaan, dengan Dandim ya. Kemudian dengan Bawaslu, Dinas Dukcapil ya. Kita mengundang mereka, kita melaksanakan rapat koordinasi sebelumnya ya, rapat koordinasi dan kemudian dilanjutkan dengan pleno tingkat kabupaten ya, dimana pleno di tingkat kabupaten itu kan kita laksanakan per triwulan. Jadi 3 bulan sekali kita melaksanakan pleno penetapan berapa jumlah pemilih berkelanjutan ini ya. Oke. Nanti habis di kabupaten diplenukan lagi di KPU provinsi. Ya betul Bu. Jadi setelah dilaksanakan pleno di tingkat kabupaten, selanjutnya dilaksanakan di tingkat provinsi, ya. Jadi berjenjang setelah provinsi bahkan RI juga, ya. Cuma bedanya saja ya, kalau di tingkat kabupaten 3 bulan sekali per triwulan, kalau di provinsi itu dalam 1 tahun itu cuma 2 kali atau sekali dalam 6 bulan, ya. Jadi kalau di kabupaten itu per triwulan. Nah kemarin kita sudah laksanakan ya, kita sudah laksanakan di bulan Juli kemarin ya. Nah insya Allah kita juga akan kembali melaksanakan rapat koordinasi ya terkait dengan jumlah pemilih berkelanjutan ini ya, berapa jumlahnya. Karena tentu kan sudah beda nih, yang kita tetapkan 3 bulan yang lalu dengan 3 bulan yang akan datang. Ada perubahan jumlah pemilih kita. Ya. Jadi insya Allah nanti di awal Oktober, tanggal 1 Oktober, kita akan melaksanakan pleno terbuka tingkat kabupaten. Menetapkan kembali berapa jumlah pemilih berkelanjutan ini. Berarti Coktasnya kapan lagi Pak? Pasca nanti pleno tingkat kabupaten, kita akan kembali melaksanakan Coktas. Nah, Coktas ini kami di Rendatin ya, insya Allah akan mengagendakan di beberapa kecamatan yang belum tercover pada saat Coktas yang pertama. Kalau misalnya di Coktas pertama ada 5 titik, bagaimana di Coktas kedua ini bisa mengcover 6 kecamatan tersebut. Sehingga sebarannya itu kan memang tercover semua. 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini ya. Jadi KPU mengupayakan untuk Coktas berikutnya itu akan dilakukan di kecamatan yang belum. Iya betul sekali Bu. Jadi memang kita akan turun ke lapangan di 6 titik ya, di 6 titik, 6 kecamatan yang belum kita laksanakan Coktas. Walaupun misalnya data-data dari
semua kecamatan itu kan sudah tercover nih, ya, sudah tercover yang insya Allah akan kita tetapkan nanti di bulan Oktober. Nah, pasca nanti penetapan di Oktober, kita turun lagi ke bawah, ya, kita akan melaksanakan Cokras. Oke Pak, kalau harapan KPU Kabupaten Tanjung Timur nih pada proses pemutahiran data pemilih selanjutnya? Ya, seperti yang disampaikan di awal Bu ya, bahwa kita menginginkan bahwa partisipasi masyarakat kan lebih tinggi lagi ya. Walaupun bukan hanya di tahapan, tapi pasca tahapan kita ingin melihat sampai sejauh mana partisipasi, kemauan, keinginan masyarakat untuk melakukan pemutakhiran data pemilih ya. Begitupun juga kami akan meningkatkan kerjasama ya, koordinasi dengan pemerintah setempat, dengan pemerintah daerah ya, khususnya Dinas Dukcapil ya, karena ini sangat bersinggungan langsung dengan Dinas Dukcapil, data pemilih ya. Begitu juga misalnya masyarakat yang belum melakukan perekaman bisa bekerja sama, turun ke lapangan ya, jemput bola lah bahasanya ya, sehingga program perencanaan terkait dengan pemutakhiran data pemilih ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, dan kemudian tentu sekali lagi kami mengingatkan bahwa karena kami juga mempunyai misalnya sosial media, ini juga bisa kami lebih tingkatkan kembali sehingga memang masyarakat luas itu tahu. Karena di pemilihan gubernur kan kita kan nomor 1 nih Bu, tingkat partisipasi pemilih tertinggi kan sebelum Jambi. Sehingga ini bisa bisa dipertahankan. Nah, begitupun juga misalnya informasi-informasi terus kita lakukan bukan hanya pada saat tahapan saja, tapi pasca tahapan kami akan memberikan informasi ini kepada publik. Di mana informasi ini juga mendapatkan apresiasi dari KI, Komisi Informasi. Jadi kita termasuk lembaga yang informatif nomor 1 seperti Jambi. Nah, ini juga perlu diapresiasi ya, dan perlu dipertahankan apa yang sudah kita kerjakan, di mana letak misalnya kekurangan kita perbaiki, yang salah misalnya dibetulkan, yang kurang ditambahkan, yang ditambahkan ditingkatkan ya dipertahankan. Nah, itu yang menjadi harapan kami di KPU, sehingga memang bukan hanya di tahapan saja, tapi pasca tahapan pun itu bisa terlaksana dengan baik. Betul, berarti pentingnya dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat ya Pak. Oke Bapak, terima kasih sama-sama Ibu. Sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak. Oke teman-teman milih, terima kasih sudah menyaksikan episode podcast KPU Kabupaten Tanjung Timur kali ini. Jangan lupa follow akun KPU Kabupaten Tanjung Timur ya di link berikut. Terima kasih, sampai jumpa lagi.